Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi dengan NIM 1931040046 dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Baik, di video kali ini saya akan membahas materi tentang sejarah dan hakikat psikologi olahraga. Nah, yaitu untuk poin yang pertama, bagian A, sejarah psikologi olahraga. Bagian 1, perkembangan psikologi olahraga di dunia. Psikologi eksperimental mulai berkembang pada akhir abad ke-19 yang diawali dengan didirikannya laboratorium psikologi oleh Wilhelm Wundt pada tahun 1886 di Leipzig. Menurut Constant 1951 dalam Sudbiono Setjobroto 2002.21, objek studi psikologi adalah gejala jiwa yang diselidiki dan segala tingkah laku dan pengalaman manusia. Para ahli psikologi berusaha menerapkan hasil-hasil penelitian psikologi dalam kehidupan sehari-hari. Bersamaan dengan itu, tumbuh dan berkembanglah psikologi terapan di berbagai bidang seperti bidang pendidikan, kedokteran, industri, kriminal, dan bidang olahraga dengan dikembangkannya psikologi olahraga. Orang pertama yang melakukan studi dalam bidang psikologi olahraga adalah Norman Triplett, psikologi dari Indiana University pada tahun 1898 yang meneliti olahragawan pada balap sepeda. Setelah penelitian Triplett, sejumlah penelitian lain seputar psikologi olahraga bermunculan. Selanjutnya, George W. Fitz pada tahun 1895 menyelidiki waktu reaksi yang tercantum dalam Psychological Review. Fitz telah menciptakan alat-alat untuk mengukur kecepatan dan ketepatan seseorang menyentuh objek yang dihadapi tiba-tiba dan dalam posisi yang tidak terduga. Selain itu, William G. Anderson, tokoh pendidikan jasmani dan pendiri American Association for Health, Physical Education, Recreation and Dance, bereksperimen mengenai mental dressing, transfer of training, dan transfer of muscular strength. Coleman Robert Griffith pada tahun 1918 telah memulai mengadakan penelitian di Universitas Illinois dengan menyelenggarakan serangkaian observasi informasi mengenai faktor-faktor psikologi yang terlihat dalam olahraga, bola basket, dan sepak bola. Tetsuo Matsui pada tahun 1920 melakukan riset di Jepang mengenai psikologi olahraga dan aktivitas fisik atau Psychology of Physical Activity and Sport. Pada tahun 1925, Coleman Robert Griffith sudah mengadakan persiapan untuk mendirikan laboratorium psikologi olahraga. Kemudian secara resmi menjadi direktur dari The Athletic Research Laboratory di Universitas Illinois dan disebut sebagai Bapak Psikologi Olahraga, khususnya di Amerika. Selama periode 1919 sampai 1941, Coleman Robert Griffith telah menulis 25 penelitian psikologi olahraga dan juga menulis buku Psychology of Coaching 1926 dan Psychology of Athletics 1928. Dan tahun 1938 menjadi psikologi cabang olahraga bisbol di Chicago Cubs.
Begitu pada tahun 1967 diselenggarakan pertemuan pertama North American Society for the Psychology of Sport and Pacific Activity atau NISPSPI tahun 1969 di bawah naungan Komandian Association for Health Physical Education Repair and Dance atau singkatan dari CIPAD, didirikan Canadian Social for Pacific Learning and Sport Pacific atau dengan singkatan CSPLSP. Pada tahun 1975 subdivisi dan American Health Physical Education Record and Dance atau singkatan dari AHPERD. TESMI didirikan untuk mempromosikan psikologi olahraga di dalam program pendidikan jasmani. Lembaga ini dikenal sebagai Sport Psikologi Academy. Pada saat Olimpiade tahun 1988, psikologi olahraga pertama kali diikutsertakan dalam kontingen USA. Pada tahun 1902, Australia mengembangkan program sertifikasi untuk praktisi psikologi yang berkembang sebagai psikologi olahraga. Dewasa ini, dunia psikologi olahraga semakin dikenal dengan adanya International Social for Sport atau for Sport Pacific atau singkatan dari ISSP yang memiliki ribuan anggota yang tersebar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Yang kedua yaitu perkembangan psikologi olahraga di Indonesia. Nah, di mana di Indonesia kegiatan psikologi olahraga belum berkembang secara luas. Pada tahun 1992 PBSI mendatangkan Robert N. Singer, mantan Presiden International Society for Sport Psikologi dan Universitas of Florida tahun 1997, Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara mendatangkan Daniel Gold untuk memberikan ceramah kepada para pelatih dan pejabat teras KONI pusat dalam rangka persiapan menjelang SEA Games. Setelah memasuki Juli pada tahun 1999 dan diketuai oleh Monty, menurut Monty Setia Dharma dalam Singgi di Guarsa tahun 2008, psikologi olahraga di Indonesia merupakan cabang psikologi yang amat baru sekalipun pada prakteknya. Kegiatan para psikologi di dalam berbagai cabang olahraga di Indonesia telah berlangsung beberapa tahun lamanya. Secara resmi, Ikatan Psikologi Olahraga atau singkatan dari IPO di Indonesia yang berada di bawah naungan Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMPSI baru dibentuk pada tanggal 3 Maret 1999 dan baru ditandatangani secara resmi pada tanggal 23, yaitu yang melakukan penandatanganan di sini yaitu P. Setia Dharma. Dan pada pertengahan era 1980-an, psikolog Joe Romeser turut aktif memberikan sumbangan jasa psikologi pada cabang olahraga bisbol dan sepak bola. Joe Romeser sendiri merupakan atlet bisbol nasional. Selanjutnya psikolog Mirna Suekasa dan juga memberikan sumbangan jasa psikologi dalam mengembangkan olahraga loncat indah dan renang. Adapun Mira
adalah seorang pemegang medali loncat indah di tingkat Asia yang kemudian membangkitkan dirinya di dalam olahraga spesifikasinya Monty, itu pada tahun 2000. Dan setelah masuk ke tahun 1990 merupakan dekade yang paling aktif bagi sejumlah psikolog untuk memberikan sumbangan ilmu bagi keolahragaan nasional. Tercatat PBSI, PSSI, PRSI, Pertina, dan Perpani menggunakan psikolog untuk secara aktif berperan membina atlet, baik untuk memberikan bimbingan atau bekerjasama dengan pelatih untuk meningkatkan prestasi atlet. KONI pusat pun membentuk psikolog yang aktif dalam berbagai pengurus besar olahraga untuk membantu cabang-cabang olahraga lainnya. Bagian B yaitu penelitian tentang psikologi olahraga. Berikut ini beberapa contoh tentang penelitian psikologi olahraga, yaitu yang pertama Partington dan Sang. Yang pertama itu Partington dan Sang pada tahun 1902. Penelitian terhadap 171 olahraga mahasiswa dan pelajar, yaitu 17 sampai 25 tahun. Ternyata ada 7 ciri psikososial yang berbeda antara tim yang sering menang dan tim yang lebih sering kalah, yaitu dalam pertama, 1. Kemampuan dan sikap bermain. 2. Sifat kepemimpinan pelatih dalam pelatihan teknis. Yang ketiga, sifat hubungan antar manusia dari pelatih. Yang keempat, integrasi tugas. Yang kelima, kohesivitas sosial dan tim. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu identitas tim. Bagian B, Weinberg, yaitu pada tahun 1993. Goal setting tidak otomatis meningkatkan prestasi olahragawan. Yang lebih penting adalah bagaimana menerapkan sasaran yang efektif untuk setiap olahragawan dalam tugas yang berbeda dan situasi-situasi yang berbeda pula. Jadi, setiap penetapan sasaran harus khusus, yaitu disesuaikan dengan olahragawan, tugas bertanding, dan situasi bertanding. Bagian C, service, yaitu pada tahun 1994. Yaitu faktor tidur tidak sama pengaruhnya terhadap prestasi semua olahragawan. Setiap olahragawan mempunyai pola sendiri dalam hal hubungan antar tidur dan prestasinya. Akan tetapi bagi olahragawan yang akan mengikuti pertandingan atau kompetensi, perlu perhitungan faktor-faktor yang dapat mengganggu tidur yang dapat mengganggu prestasi. Selanjutnya yaitu bagian D. Bagian E, Hollander, Myers, Unes, yaitu pada tahun 1905. Latihan yang berlebihan atau overtraining memberi dampak negatif baik pada olaragawan maupun pada pelatih, yakni bosan, lelah, kegembiraan menurun, stres, sasaran prestasi tidak tercapai, dan terjadi peningkatan kemungkinan kecelakaan. Latihan yang berlebihan ini dapat diatasi dengan merumuskan tujuan, sistem reward, dan pengaturan jadwal yang tepat. Selanjutnya yaitu Davis, Heard, dan Hickert 1999 menganalisis eksperimen Tripper.
dan beberapa peneliti lain di akhir 1800-an dan awal 1900-an yang menggunakan metode triplet. Hasilnya adalah keberadaan lawan mampu melepaskan energi-energi terpendam dan meningkatkan usaha dalam pertandingan olahraga adu cepat seperti lari dan balap sepeda. Faktor yang melepaskan energi terpendam. Selanjutnya yaitu McTerwitt dan Persad 1995. Penelitian terhadap kasus-kasus pelatih utama diganti di tengah-tengah musim kompetensi oleh pengurus dengan harapan memperoleh hasil yang lebih baik. Hasilnya adalah penukaran pelatih hanya memberikan hasil atau pengaruh jangka pendek, tetapi untuk jangka panjang pengaruhnya sangat sedikit. Selanjutnya bagian H yaitu Cons, Howard, dan Warillon pada tahun 1995. Penelitian mengenai pengaruh pertandingan football terhadap disiplin asrama mahasiswa di beberapa universitas antara 1988 sampai 1993. Dari 686 data yang tercatat, ternyata pelanggaran disiplin asrama banyak terjadi jika pertandingan football pada akhir pekan 46,4% dan lebih banyak lagi jika pertandingan itu di kampus sendiri. Dan yang terbanyak adalah jika tim kampus sendiri menang. Akan tetapi perlu dicatat juga bahwa 51,8% dari pelanggaran disiplin adalah peminum alkohol. Nah, cukup sekian mengenai video yang saya sampaikan atau yang saya buat kali ini. Semoga dari penyampaian materi-materi yang saya sampaikan pada video kali ini, yaitu mengenai sejarah dan hakikat psikologi olahraga, dapat kita terima, dapat bermanfaat, dan mampu menambah ilmu atau wawasan kita. Dan juga saya meminta maaf jika dalam penyampaian materi atau pemaparan materi yang saya sempat sampaikan dalam video kali ini terdapat kekeliruan atau kesalahan. Saya mohon maaf karena itu merupakan luar dari batas kemampuan saya, dan saya termasuk masih dalam tahap proses belajar, sehingga sangat membutuhkan kritikan dari para pendengar atau dari para pembaca mengenai materi yang saya sajikan pada PowerPoint ini. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.